Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu sifat yang sering banget kita anggap sebagai kekuatan. Kemandirian yang, ya, ekstrim. Tapi, gimana kalau di balik kekuatan itu sebenarnya ada sisi gelapnya? Sisi yang, jarang banget kita omongin. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Aku bisa sendiri kok. Atau, nggak usah, aku nggak butuh bantuan. Coba deh, seberapa sering kamu dengar kalimat ini? Mungkin dari teman, dari pasangan, atau jangan-jangan dari mulut kamu sendiri. Kalimat yang akrab banget di telinga kita kan? Gini, mandiri itu keren, beneran. Tapi kalau udah kelewat batas, jadi ekstrim, ternyata ada harga yang harus dibayar. Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kita mau intip apa sih yang ada di balik topeng kemandirian yang kelihatannya kuat banget itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Soalnya, apa yang kelihatan dari luar itu sering banget cuma kedok. Cerita aslinya, kenyataannya, jauh lebih rumit dari itu. Inilah dia, topeng kemandirian. Jadi gini, dari luar, kita mungkin melihat seseorang yang, wah kuat banget, tangguh. Padahal, itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Kita kagum sama jiwa pemimpinnya, tapi kita nggak tahu kalau itu mungkin terbentuk dari luka masa lalu. Dan di balik kontrol penuh yang kelihatannya keren itu, sebenarnya ada dinding yang tinggi banget yang dibangun buat ngejauhin orang lain. Nah, pertanyaannya kok bisa sih dinding ini kebentuk? Penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan pilihan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah respons, sebuah cara bertahan hidup yang dipelajari dari rasa sakit di masa lalu. Nah, istilahnya itu hiperindependensi. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri. Lahirnya dari mana? Dari pengalaman pahit, ditolak, diabaikan, atau dikecewakan pas lagi butuh-butuhnya bantuan. Rasa ditinggalin sendirian pas lagi rapu-rapunya itulah akarnya. Gimana sih otak bisa sampai belajar buat begini? Prosesnya itu, aduh, jujur aja menyakitkan banget. Bayangin deh, kamu lagi di titik terendah, kamu butuh banget pertolongan, tapi nggak ada siapa-siapa, kosong. Kamu ditinggal sendirian. Nah, di momen itulah otak kamu ngerekam pelajaran yang keras banget. Oh, ngandelin orang lain itu bahaya, cuma bikin kecewa. Nah, ini dia intinya. Keyakinan ini tuh nancep dalam banget di pikiran mereka. Bagi mereka, hidup itu rasanya kayak manjat tebing tinggi, tapi tanpa tali pengaman. Gak ada jaring di bawah, mereka harus dan merasa wajib ngandelin diri sendiri 100%. Kenapa? Karena pengalaman ngajarin mereka kalau berharap sama orang lain, itu risikonya terlalu besar. Ya, emang sih punya benteng itu bikin ngerasa aman. Tapi, benteng itu juga yang bikin terisolasi. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih harga yang harus dibayar buat hidup di dalam benteng kemandirian ini. Di balik topeng aku kuat itu, ada beban emosional yang beratnya minta ampun. Ada rasa capek yang gak hilang-hilang, karena gak pernah ada tempat buat nyender. Gak ada ruang buat ngeluh. Mereka belajar nahan nangis karena takut banget bakal dikecewain atau ditinggalin lagi. Dan yang paling parah, di balik semua itu, ada rasa sepi yang dalam banget, yang nusuk. Dan ini mungkin bagian yang paling nyelekit ya. Bagi mereka prioritas utama itu bukan bahagia. Bukan. Prioritasnya adalah aman. Bahagia itu rasanya kayak barang mewah. Sementara rasa aman itu kebutuhan pokok buat bertahan hidup. Logikanya tuh gini, dengan ngerjain semuanya sendiri, mereka pegang kendali penuh. 100%. Kontrol inilah yang jadi tameng mereka. Perisai yang ngelindungin mereka dari kemungkinan rasa sakit karena ditolak, diabaikan, atau dikecewain lagi sama orang lain. Oke, kita udah ngerti masalahnya, akarnya dari mana. Sekarang gimana solusinya? Karena selalu ada harapan, selalu ada jalan ke depan. Bagian ini adalah tentang keberanian untuk mulai membangun jembatan. Nah, kalau dari tadi kamu ngerasa, kok ini gue banget ya? Coba dengerin baik-baik. Pesan ini khusus buat kamu. Pertama-tama, aku mau kamu tahu, kemandirianmu itu bukan kelemahan. Justru itu bukti kalau kamu kuat banget. Itu caramu bertahan hidup. Dan luka-luka yang kamu punya, anggap itu sebagai medali. Bukti kalau kamu udah berhasil ngelewatin badai yang hebat. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Kalau suatu saat kamu coba, kamu beraniin diri buat minta tolong, buat bilang, aku butuh bantuan, percaya deh, dunia nggak bakal kiamat kok. Serius, ini langkah pertama buat nantang rasa takut terbesarmu. Dan apa yang terjadi kalau kamu berani, bayangin aja saat kamu akhirnya buka sedikit pintu buat nerima bantuan, kamu tuh kayak ngizinin kehangatan masuk ke hidup yang mungkin udah lama banget rasa dingin. Rasanya kayak ngasih air ke tanah yang udah kering kerontang. Oke, sekarang kita ganti sudut pandang. Gimana kalau yang kayak gini, itu bukan kamu, tapi orang terdekat kamu. Mungkin pasangan, sahabat, atau anggota keluarga.
Apa yang bisa kita lakuin? Nih, kuncinya satu. Jangan gampang ketipu sama kata-kata, aku baik-baik saja, atau aku bisa sendiri kok. Justru, seringnya, pas mereka ngomong gitu, itulah saat dimana mereka paling butuh kamu. Kata-kata itu cuma dinding, cuma benteng buat ngedorong kamu pergi. Terus gimana dong cara nolong yang benar? Ini mungkin agak beda dari yang biasa kita pikirin ya. Jangan, sekali lagi, jangan tanya butuh bantuan nggak, karena jawabannya udah pasti nggak. Yang benar, cukup hadir di sana, duduk aja di dekat dia. Biarin kehadiranmu yang diam itu jadi pesan yang paling kuat, pesan bahwa kamu nggak sendirian. Dan efeknya itu dalam banget loh. Dengan kehadiranmu yang konsisten dan tulus, pelan-pelan kamu tuh lagi ngajarin mereka sebuah kebenaran yang baru. Bahwa mereka nggak harus dan nggak perlu nanggung semua beban dunia ini sendirian. Ada kok orang yang peduli. Jadi ini dia pesan utamanya yang bisa kita pegang bareng-bareng. Iya, benar, mandiri itu adalah sebuah kekuatan. Tapi punya keberanian buat membuka diri, buat berbagi beban sama orang lain, wah itu adalah level kekuatan yang jauh lebih tinggi. Itu keberanian. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Baik itu buat diri kita sendiri atau dalam hubungan kita sama orang lain, gimana caranya kita bisa lebih sadar buat memilih, membangun lebih banyak jembatan yang menghubungkan, dan merobohkan lebih banyak dinding yang memisahkan. Coba direnungkan ya.